Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'simuha faqad ghawa. Nas'alullaha rabbana an yaj'alana mimman yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi' ridwanah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menundukkan nafsu al-ammarah bisu, yaitu nafsu yang berpotensi kepada yang negatif yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala di tanah lapang ini untuk mensyiarkan agamanya dengan melaksanakan Idul Fitri di pagi yang penuh berkah dan ceria ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Beliau adalah teladan terbaik sepanjang masa yang harus kita menjadikan ikutan atau uswah di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari ini ratusan bahkan ribuan umat Islam menunaikan salat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Meskipun di negara kita terjadi perbedaan, meskipun demikian tidak mengurangi semangat kita dan ukhuwah kita di dalam kita menjalankan kehidupan kita di dalam beragama ini. Di tempat ini dan juga di tempat-tempat seluruh belahan dunia ini, kaum muslimin mengumandangkan tahlil, takbir, tahmid sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan terhadap ketauhidannya serta pernyataan untuk selalu ta'ah wal khudu' lillah. Semuanya hal itu sebagai wujud manifestasi dan ekspresi kemenangan selama 1 bulan kita dididik, kita ditraining untuk menahan dan mengalahkan nafsu negatif yang ada pada diri kita melalui sebuah madrasah Ramadaniyah atau the school of Ramadan. Hari ini hari Idul Fitri yang merupakan puncak atau ghayah atau ending dari pelaksanaan ibadah puasa yang memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari ibadah puasa itu, yaitu goal and purpose of fasting, sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Di dalam ayat ini dipertegas bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa yaitu la'allakum tattaqun. Oleh sebab itu, ketika kita menjalankan ibadah puasa yang secara makna lexical meaning atau lughawi, puasa adalah al-imsak atau abstaining, maka maksudnya bukan hanya imsak atau menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual antara suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Tetapi ibadah makna memiliki makna yang lebih daripada itu, yaitu menahan diri dari segala hal yang bisa dan dapat membatalkan kualitas pahala ibadah puasa kita, seperti gosip atau ghibah, dusta, adu domba, dan seterusnya. Hal itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya, malam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wala amala bih, dan beramal dengan perbuatan dusta atau ucapan yang dusta tadi, wal jahla, dan melakukan kebodohan. Sebagian ulama menafsirkan wal jahla ay al udwan bainan nas, yaitu melakukan permusuhan di antara manusia. Maka dinyatakan dan ditegaskan di dalam hadis ini, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada bagi Allah sebuah kepentingan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, orang tadi meninggalkan makanan dan minumannya. Maka dari sini salah satu hal yang penting dan patut kita lakukan pada momentum kali ini, yaitu kita melakukan self correction atau muhasabatun nafs. Kita melakukan introspeksi terhadap diri kita. Apakah ibadah puasa yang telah kita lakukan selama 1 bulan Ramadan ini sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan tujuan ibadah puasa itu atau belum? Tentunya kita berharap mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh itu dapat mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan, siapa yang melakukan puasa Ramadan imanan atas dasar iman, wahtisaban ay wahtisaban bi thawabillah, yaitu mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka pahalanya akan maka dosanya yang telah lewat akan diampuni. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kalau kita renungkan dan perhatikan bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu memiliki beberapa hikmah atau wisdom dan juga fawaid, benefits. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sebuah ibadah melainkan ada hikmah di baliknya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mensyariatkan sebuah ibadah tanpa tujuan tertentu. Maka di antara hikmah atau wisdom atau benefit, manfaat dari ibadah puasa itu sebagaimana yang diisyaratkan oleh an-nusus asy-syar'iyyah, tek-tek agama atau religious text, sebagaimana yang dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari sisi spiritualitas atau spiritual benefit, yaitu ibadah puasa merupakan sarana untuk tazkiyatun nafs, purifikasi jiwa dengan ketaatan kepada Allah, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga mentadrib atau mentraining jiwa kita secara totalitas dan optimal melakukan ubudiyatullah atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memiliki makna bahwa seseorang yang menjalankan ibadah puasa, ia menahan dirinya dan meninggalkan sesuatu yang mubah atau sesuatu yang halal, yaitu mulai makan, minum, dan hubungan seksual suami istri semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ia tidak menjalankan ibadah puasa itu karena Allah semata, maka ia tidak akan sanggup menahan dirinya dan meninggalkan sesuatu yang mubah atau yang halal tersebut.
Oleh sebab itu Allah di dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwasanya orang yang berpuasa itu yatruku ta'amahu, meninggalkan makanannya, wasyarabahu, dan minumannya, wasyahwatahu, dan syahwatnya. Kata Allah, min ajli, sebabku. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam itu baginya, illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana adzibih, dan saya akan membalasnya. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kemudian kalau kita lihat dari sisi medis atau medical benefit, ternyata ibadah puasa yang kita lakukan itu dapat mengoptimalkan kerja sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Karena makanan-makanan yang kita konsumsi setiap harinya itu dapat menjadi segala sumber penyakit, sehingga puasa bisa menjadi terapi penyembuhan dari banyak penyakit, sebagaimana yang dilakukan atau yang dinyatakan oleh riset-riset dunia kedokteran. Di samping itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibadah puasa itu dapat menjadikan al-janib al-madi, sisi materi, menjadi terkalahkan oleh sisi spiritualitas atau janib ruhi yang ada di dalam penciptaan manusia. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manusia itu sebagaimana digambarkan di dalam penciptaan Adam, itu diciptakan dengan dua unsur. Yang pertama unsur rutin, yaitu unsur tanah. Yang kedua unsur aruhi ilahi, yaitu unsur ruh ketuhanan yang ditiupkan Allah kepadanya. Oleh sebab itu, jika unsur atin itu lebih dominan pada diri seseorang, maka manusia akan menjadi hina dan terendah, dan bahkan lebih hina daripada al-an'am, yaitu binatang ternak. Tetapi jika sisi spiritualitas atau al-janib ar-ruhi al-ilahi itu lebih dominan pada diri seseorang dan mengalahkan unsur ad-din, yaitu unsur tanah, maka manusia akan menjadi mulia, menjadi terhormat, dan bahkan lebih mulia daripada malaikat. Oleh sebab itu, puasa yang kita lakukan sebenarnya itu dapat menjadikan unsur aruhi al-ilahi atau unsur spiritualitas ilahiyah yang ada pada diri kita itu memenangkan unsur rutin, yaitu unsur tanah, dan juga akal memenangkan syahwat. Inilah kenapa Rasulullah SAW menjelaskan ternyata orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma," bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan yang ia gembira. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka maka dia akan gembira sebab berbuka itu. Wa idza laqiya rabbahu, kalau dia ketemu Tuhannya, fariha bisaumih, dia akan gembira dengan puasanya. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kemudian dari manfaat atau wisdom di balik ibadah puasa itu dapat kita lihat dari social benefit atau fawaid ijtimaiyah, yaitu bahwa orang yang berpuasa meskipun ia memiliki makanan yang cukup untuk dimakan, ia mau meninggalkan makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh orang miskin setiap harinya, maka dengan demikian ia akan merasakan sebuah penderitaan yang dialami oleh orang-orang miskin yang berupa lapar dan daus, sehingga akan muncul pada dirinya rasa iba, ihsas atau affection terhadap mereka, sehingga tergerak hatinya untuk menolong dan membantunya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnul Humam, seorang ulama ahli fikih dari mazhab Hanafiyah. Beliau di dalam kitabnya Fathul Qadir mengatakan, li'anna shaima idza daqa alamal ju', karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu apabila merasakan sakitnya lapar, fi ba'di awqat, di sebagian waktu, dzakara min hadza halahu fi jamil awqat, dia akan ingat
hal ini di semua waktunya au ghalibiha atau kebanyakan waktunya, fatusari'u ila qalbihi riqqah wa rahmah, maka akan tergerak hatinya untuk memiliki rasa iba dan kasihan liha ulail masakin, kepada orang-orang miskin itu, fayuhsinu ilaihim, dia akan berbuat baik kepada orang miskin itu, fayahsulu bidzalika ala thawabil azim minallah. Ini menunjukkan bahwasanya puasa juga kita bisa lihat manfaatnya dari sisi sosial benefit atau fawaid ijtimaiyah. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kalau kita coba renungkan bahwasanya kata id itu secara etimologi berasal dari kata ada yaudu idan, artinya kembali. Hal itu karena id kembali dan berulang-ulang setiap tahunnya. Sedangkan kata al-fitri itu artinya berbuka, yaitu bahwasanya hari raya ini dihubungkan dengan hari berbuka, karena kita selama 1 bulan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tetapi sebenarnya Idul Fitri itu juga bisa disebut Idul Fitrah, yang mana Idul Fitrah ini memiliki nilai filosofis bahwasanya setelah kita menjalankan ibadah puasa, kemudian kita merayakan Id ketika puasa kita lakukan sesuai apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang semacam itu akan memiliki fitrah, akan memiliki kesucian jiwa, sebagaimana di dalam hadis Nabi yang lain juga dinyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Artinya orang yang berpuasa, ketika ia betul melakukan puasanya, maka ia diibaratkan sebagaimana bayi yang lahir tanpa memiliki dosa atau di dalam keadaan suci. Dan juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk memaksimalkan kesucian jiwa kita dan mengoptimalkan kualitas puasa kita, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita menutup ibadah puasa itu dengan zakatul fitri atau zakatul fitrah, yang mana zakatul fitri itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama, tuhuratan lisaimi minal lagwi wa rafas, yaitu sebagai purifikasi jiwa bagi orang yang berpuasa dari sesuatu yang sia-sia dan omongan yang tidak berguna atau kotoran mulut. Dan juga yang kedua, bahwasanya zakatul fitri itu juga memiliki tujuan dari dimensi sosial, yaitu wa tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang yang miskin. Oleh sebab itu di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas di sana dijelaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, Rasulullah itu memfardukan zakatul fitri yang mana fungsinya 2, tuhuratan lis-shaimi, sebagai purifikasi jiwa bagi orang yang berpuasa, minal lagwi, dari sesuatu yang sia-sia, wa rafathi, dan omongan yang tidak ada gunanya, wa tu'matan lil masakin, dan juga ada nilai atau dimensi sosial, yaitu menolong dan memberikan makan kepada orang yang miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, di akhir khutbah ini saya ingin menyampaikan bahwa hari raya Idul Fitri yang kita rayakan pada saat ini jatuh pada hari Jumat, sehingga ketika ada hari raya Id itu jatuh di hari Jumat, maka ada yang diistilahkan rukhsah, yaitu dispensasi. Maksudnya apa? Bagi orang yang telah melakukan sholat Id, ini khusus bagi orang yang telah melakukan sholat Id, itu ada 2 opsi atau 2 pilihan. Yang pertama, tetap mendatangi sholat Jumat. Dan yang kedua, boleh tidak menghadiri sholat Jumat tetapi tetap melaksanakan kewajiban asal, yaitu sholat duhur. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Zaid ibn Arqam. Secara teks lengkapnya di sana dikatakan, An Iyas ibn Amr
ibn Abi Ramlah Asy-Syami, dari Iyas ibn Abu Ramlah Asy-Syami, qala, ia berkata, syahidtu Muawiyah ibn Abi Sufyan, aku menyaksikan Muawiyah ibn Abi Sufyan, wa huwa yas'al Zaid ibn Arqam, dia pernah bertanya kepada Zaid ibn Arqam. Qal, maka Muawiyah bertanya, asyahidta ma'a Rasulillah idan ijtama'a fi yaumin, wahai Zaid ibn Arqam, apakah engkau pernah menyaksikan bersama Rasulullah dua id yang jatuh di dalam satu hari? Maksudnya id dengan Jumat itu jatuh pada satu hari yang sama. Qala na'am, maka Zaid ibn Arqam merespon ya. Qal, kemudian Muawiyah bertanya, fa kaifa sana'a, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maksudnya ketika jatuh id dan Jumat, maksudnya id itu jatuh di hari Jumat. Qal, maka Zaid ibn Arqam menjawab, shallal id, yang dilakukan oleh Rasulullah salat id. Tsumma rakhasa fil jumu'ah, kemudian Rasulullah memberikan rukhsah pada salat Jumat. Faqal, maka dia atau Rasulullah bersabda, man sa'a ayyusalliya falyusalli, siapa yang menghendaki untuk melakukan salat Jumat maka ia boleh. Artinya di sini orang yang sudah menghadiri sholat id memiliki dua opsi. Yang pertama, tetap menghadiri sholat Jumat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, atau dia tidak menghadiri sholat Jumat tetapi tetap melakukan kewajiban asal, yaitu melakukan sholat duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita rayakan hari kemenangan ini. Kita sambut bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya dengan semangat baru dan penuh optimis, dan memohon Allah Subhanahu wa taala agar berkenan membimbing kita senantiasa berada di jalannya yang lurus. Dan marilah kita tutup khutbah ini dengan kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aslih dhata bainahum. Allahumma inna nas'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.